Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, LPTK Universitas Sriwijaya, program studi PPKN dengan nomor induk mahasiswa 0618482223260026. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, akan melakukan praktek uji kinerja, praktek pembelajaran dengan tema keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan. Untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, saya cek dulu kebersihan kelasnya. Apakah sudah bersih? Jadi belakang-belakang semuanya bersih. Ya, kelas sudah bersih, jadi kita sudah siap untuk belajar. Jadi sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama dulu. Jadi silakan untuk memimpin doa pada saudara Alpino. Pada kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik semua. Glenn, apa kabarmu? Baik, alhamdulillah baik. Faiz, Baik, Pak. bagaimana? Dalam kondisi musim hujan apa tidak sakit? Tidak, Pak. Alhamdulillah tidak sakit. Jadi usahakan karena sekarang musim hujan, jaga kondisi kesehatan. Ya, supaya kita terus bisa belajar. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya cek absen dulu ya. Jadi anak-anak, sebelum saya cek ini siapa yang tidak hadir? Nosel, Pak. Nosel, ada apa dengan Nosel, nak? Sakit, Pak. Nosel sakit karena mungkin kondisi musim hujan sakit. Jadi kita doakan semoga Nosel cepat sehat ya. Amin. Semoga dia bisa bergabung lagi dengan kita untuk mengikuti kegiatan belajar. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran inti kita hari ini, ya, alangkah baiknya kita di dalam meningkatkan rasa nasionalis kita, cinta kita terhadap tanah air, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, silakan Saudari Hanum untuk memimpin ke depan. Jadi Teman-teman silakan berdiri. Kita bela bersama
bangsa, satu bahasa kita. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Jadi anak-anak, sebelum masuk ke materi kita hari ini, kita ulas dulu, kita review materi minggu yang lalu. Kita minggu yang lalu sudah mempelajari apa anak-anak semua? NKRI. Ada yang tahu apa NKRI? Kepanjangan NKRI? Saya Pak. Ya, Anis? NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu NKRI? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pengertian dari Negara Kesatuan itu apa? Siapa yang bisa tahu, Anis? Ya Pak. Ya, Bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik yang terdiri atas kepulauan besar dan kecil. ya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara yang berbentuk republik dengan wilayah kepulauan besar dan kecil. Sehingga terjadi keberagaman ya di antara kepulauan besar dan kecil tadi, banyak terjadi keberagaman di Indonesia. Salah satunya yaitu keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, saya tanya dulu, ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya Pak, Ya, silakan Glenn. arti Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, benar sekali, tepuk tangan untuk Glenn. Jadi memang benar ya anak-anak bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu definisinya walaupun berbeda-beda kan tetapi tetap satu jua. Jadi lebih jauh nanti akan kita pelajari pada hari ini. Maksud berbeda-beda itu apa saja yang berbeda? Kemudian tetap satu itu seperti apa? Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk ke materi keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita lihat apa tujuan pembelajarannya. Apa yang akan kita pelajari? Ya, untuk apa kita mempelajari materi ini? Diharapkan setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian dapat menunjukkan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya menunjukkan sikap menerima terhadap perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sendiri, nasional maupun global. Selanjutnya dalam materi ini akan kita pelajari masalah keragaman gender, keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama, dan keragaman ras dan antar golongan, serta menjaga nilai penting keragaman itu sendiri. Nah, pada hari ini kita akan lebih menekankan pembelajaran kita kepada keberagaman suku yang ada di Indonesia. Ya. Bahwa kekayaan khasanah budaya di Indonesia itu dapat menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga kepada tanah air. Hal ini menjadi tantangan tersendiri. Ya. Kemudian kita nanti bisa mempelajari lebih jauh ya, suku-suku bangsa apa saja yang ada di Indonesia.
Sebelum itu kita perlu tahu apa arti dari keberagaman suku itu sendiri. Ya. Berapa banyak macam suku yang ada di Indonesia? Bahwa suku bangsa di Indonesia itu disebutkan mencapai 1.340 suku. Sangat banyak sekali ya. Jadi untuk memudahkan proses pembelajarannya nanti kita kelompokkan suku bangsa itu berdasarkan pulau dan tempat asal mereka. Suku bangsa seperti yang paling besar yaitu suku di Papua dan Maluku. Memiliki ratusan suku bangsa. Seperti suku apa? Suku Dani, suku Asmat, suku Arfak hingga Ambon dan Halmahera. Selanjutnya di kelompok di Nusa Tenggara. Ada suku apa saja di sana? Suku Sasak, suku Bima, Manggarai, Alor, dan lain-lain. Selanjutnya di Kepulauan Sulawesi. Di Kepulauan Sulawesi banyak terdapat suku seperti suku apa? Suku Bugis, Makassar, Mandar, Buton, Kaili, Gorontalo, Minahasa, dan lainnya. Berarti masih banyak yang tidak disebutkan di sini. Kemudian di Pulau Kalimantan. Kalian tahu Pulau Kalimantan? Banyak terdapat puluhan rumpun suku. Ya. Di antaranya suku apa? Suku Dayak, Gulungan, hingga Melayu. Ya. Di Pulau Jawa sendiri terdapat suku-suku apa? Suku Jawa, Sunda, dan Madura. Ya, kemudian di Sumatera. Di Sumatera ada suku apa saja? Antara lain suku Aceh, nah sekarang saya tanya anak-anak, kita berada di mana? Suku apa kita? Sumatera. Lebih tepatnya lagi Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan sendiri ada suku-suku, ya. Di antaranya suku apa? Di Sumatera Selatan kita suku, salah satunya suku Pasma. Ya. Selanjutnya kita perlu tahu apa yang menyebabkan keberagaman di Indonesia tadi. Keberagaman masyarakat Indonesia itu terjadi diakibatkan oleh yang pertama, faktor penyebabnya adalah satu, letak strategis wilayah Indonesia. Mengapa letak strategis Indonesia itu menyebabkan terjadinya keberagaman? Ya, karena kepulauan Indonesia itu terpisah-pisah. Daerah yang strategis ya membuat negara Indonesia ini banyak dilewati oleh negara luar sehingga menimbulkan kebudayaan dari luar. Faktor selanjutnya yaitu perbedaan kondisi alam. Mengapa kondisi alam menyebabkan terjadinya keberagaman? Ya, bahwa perbedaan pada daerah tertentu ya menyebabkan perbedaan, misalnya apa? Tanam-tanaman, kemudian bahasa, kemudian baju adat daerah, dan makanan khas daerah. Faktor selanjutnya, faktor apa yang menyebabkan keberagaman? Yang keempat, faktor transportasi dan komunikasi. Mengapa faktor transportasi dan komunikasi itu menyebabkan keberagaman? Karena kemajuan transportasi membuat perpindahan orang ya, dan pertukaran barang. Di wilayah yang sarana transportasinya bagus, sudah maju, mereka lebih cepat maju sehingga budayanya juga maju. Sebaliknya, transportasi yang relatif masih kurang,
Ya, sarana transportasinya menyebabkan perkembangannya juga kurang. Faktor yang selanjutnya yaitu penerimaan masyarakat atas perubahan. Apa maksudnya? Maksudnya di sini bahwa sikap masyarakat terhadap hal-hal baru atau hal yang berasal dari daerah asing bisa berpengaruh terhadap perubahan itu sendiri. Mengapa? Contohnya, ada sebagian masyarakat yang mudah menerima pengaruh dari luar, pengaruh dari negara barat, misalnya kan, sehingga kebudayaan mereka pun terpengaruh oleh budaya asing. Dan sebaliknya, ada masyarakat itu yang tetap menjaga jarak dengan kehadiran budaya luar atau budaya asing, dan tetap menjaga budaya keaslian daerah itu sendiri. Nah, demikian tadi 5 faktor yang menyebabkan keberagaman, terjadinya keberagaman di Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah, bagian B, persatuan dalam keberagaman suku. Apa maksud persatuan dalam keberagaman suku? Bahwa beragam suku bangsa itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti kita tahu tadi, tersebar mulai dari Aceh sampai ke Papua, ke Merauke. Jadi menurut sensus penduduk bahwa suku di Indonesia itu lebih dari 1.340 suku bangsa. Mulai dari Sumatera, suku Aceh, Batak, Melayu yang kita sebutkan tadi. Kemudian suku bangsa itu didefinisikan dengan kategori unsur wilayah. Unsur wilayah tadi sudah dijelaskan. Kemudian apalagi karya budaya. Karena karya budaya suatu suku berbeda dengan suku yang lainnya. Yang membedakan itu dari karya budayanya. Kemudian suku bangsa itu dikategorikan dari unsur wilayah. Unsur wilayah yang didiami oleh suku bangsa tersebut. Selanjutnya, karya, ya, dari suatu suku, karya budaya. Itu yang menyebabkan keberagaman atau yang membedakan suku yang satu dengan suku yang lainnya. Selanjutnya, rumah adat. Ya. Rumah adat suatu daerah berbeda dengan adat suku yang lainnya. Ada yang tradisional, ada yang sudah modern. Salah satu contoh rumah adat yang masih sangat tradisional adalah suku apa? Suku Baduy di Provinsi Banten, yang terbuat seluruh bangunan itu dari bambu. Mengapa mereka menggunakan bambu? Ya, sesuai dengan konsep pemahaman mereka, yaitu menyatu dengan alam. Maksudnya menyatu dengan alam. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada Pak, saya. Silakan. Apa yang menyebabkan keberagaman di Indonesia? Ya, apa yang menyebabkan keberagaman di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, Gilang. penyebabnya antara lain karena Indonesia negara kepulauan yang terpisah-pisah. Ya, penyebabnya antara lain bahwa negara Indonesia negara yang kepulauan yang terpisah-pisah. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, Glenn, silakan. apakah maksud dari perbedaan suku? Apakah maksud dari perbedaan suku? Ada yang bisa menjawab, menjelaskan apa yang dimaksud perbedaan suku? Saya Pak, Ya, Hanum, silakan Hanum. perbedaan suku adalah perbedaan golongan dalam masyarakat yang membedakannya dengan masyarakat lain. Perbedaannya adalah perbedaan golongan masyarakat yang satu dengan golongan masyarakat yang lain. Ya, benar sekali, bagus ya. Ada lagi yang mau bertanya anak-anak? Saya Pak, Silakan, Cindy. apa akibat yang dapat ditimbulkan dari perbedaan suku? Nah, apa yang dapat ditimbulkan akibat dari perbedaan suku? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak,
Akibatnya antara lain dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat. Ya, benar. Jadi apabila terjadi perbedaan suku itu bisa menimbulkan salah satu akibatnya perselisihan di dalam masyarakat. Ada lagi yang mau bertanya, anak-anak? Saya Pak, bagaimana sebaiknya kita menyikapi perbedaan suku? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi perbedaan suku? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Saya Pak. Ya, silakan. Mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa kita harus Mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, bagus sekali. Baik, dari beberapa pertanyaan tadi, ya, bahwa kalian itu sudah bisa, ya, mengikuti alur pembelajaran kita hari ini dengan materi keberagaman. Kalian sudah pelajar di rumah, sudah baca-baca, mungkin sudah bisa membuat suatu pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, bagus sekali, anak-anak. Baiklah, anak-anak, untuk menambah wawasan kita tentang materi keberagaman suku, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri fisik. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Komuna dari Pulau Munar, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawas memiliki kemiripan satu dengan lain. Batak, Toraja, dan Jaya ada dalam kelompok ras sendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Nah, sekarang apa sih manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Tentunya manfaat mengetahui keberagaman ras dan ciri fisik suku yang ada di Indonesia adalah untuk meningkatkan cinta bangsa Indonesia dan bangga memiliki bangsa Indonesia yang banyak sekali ras dan suku bangsa. Meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak suku dan ras, tidak menjadi perbedaan dan permusuhan. Dan apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Manfaat mengetahui keberagaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita agar hidup rukun dalam perbedaan. Kita sudah tahu bahwasanya ada banyak sekali perbedaan antara kita dan mereka. Jangan menjadikannya sebagai alat untuk menentukan. Apabila perbedaan bahasa bisa menggunakan bahasa satu bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Ya, demikian tadi video singkat tentang keberagaman suku. Jadi lebih menambah wawasan, menyegarkan kalian pemahaman tentang suku bangsa. Kemudian disebutkan tadi apa? Ya, keuntungan atau manfaat dari kita mempelajari keberagaman suku yang ada di Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda tadi, jangan dibuat suatu perbedaan, tapi sebaliknya dijadikan sebagai persamaan atau persatuan. Jadi kalau
bertemu dengan suku bangsa yang lain yang tidak satu bahasa dengan kita gunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Jadi selanjutnya untuk lebih memahami materi kita hari ini, kalian akan berdiskusi berkelompok. Ya. Saya bagi kelompok barisan yang pertama kelompok 1, silakan nanti membentuk kelompok, barisan kedua kelompok 2, selanjutnya kelompok 3 bentuk kelompok dan kelompok 4. Dan saya akan membagikan LKPD yang harus kalian diskusikan, kalian kerjakan bersama-sama. Silakan bentuk kelompok, dikoordinir oleh Alpino. Kelompok 1 bentuk kelompok. Baiklah anak-anak, saya akan membagikan lembar kerja LKPD dan nanti kalian akan berdiskusi berkelompok menjawab di lembar kerja. Kelompok 1 ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Apa yang akan kalian diskusikan? Jadi silakan kalian amati gambar di LKPD. Nanti akan kalian tuliskan gambar 1, suku apa, asal daerahnya dari mana. Dan saya akan memberi penilaian dengan rubrik penilaian dari penilaian sikap. Penilaian sikap kalian selama berdiskusi, kemudian penilaian keterampilan. Dan akhir pembelajaran nanti saya akan merefleksi pengetahuan kalian dengan refleksi pengetahuan, menjawab soal. Silakan kalian kerjakan, diskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing dari lembar kerja yang saya bagikan tadi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi silakan nanti kalian presentasikan ke depan. Saya mulai dari kelompok 4 dahulu. Silakan presentasikan ke depan hasil kerja kelompok kalian. Inilah hasil diskusi kami. Gambar 1 adalah suku Batak, daerah asal Sumatera Utara. Gambar 2, Minangkabau, daerah asal Sumatera Barat. Gambar 3, suku Huda, asal daerah Jawa Barat. Gambar 4, suku Minahasa, asal daerah Sulawesi Utara. Gambar 5, suku Asmat, asal daerah Papua. Ya, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 1 silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan teman-temanmu. Diskusi kelompok 1. Yang pertama, gambar 1 suku Batak asal daerah Sumatera Utara. Yang kedua, gambar 2 suku Minangkabau asal daerah Sumatera Barat. 3, gambar ketiga suku Sunda asal daerah Jawa Barat. Yang keempat, gambar 4 suku Minahasa asal daerah Sulawesi Utara. Gambar kelima, suku Asmat asal daerah Papua. Ya, terima kasih tepuk tangan. Kelompok 1 presentasi kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3 presentasikan ke depan hasil kerja kelompok kalian. Baiklah, ini hasil diskusi kelompok kami. Gambar 1 adalah suku Batak, daerah asal Sumatera Utara. Gambar 2, suku Minangkabau, daerah asal Sumatera Barat. Gambar 3, suku Sunda asal daerah Jawa Barat. Gambar 4, suku Minahasa asal daerah Sulawesi Utara.
Gambar 5, suku Asmat dari daerah Papua. Ya, tepuk tangan. Jadi silakan di checklist saja jawaban yang sudah disediakan. Ya, saya beri waktu 2 menit, mudah itu. Silakan kalian jawab. Gimana anak-anak, sudah semua? Ya, silakan kelompok 1 kumpulkan kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Dan kelompok 4. Ya, demikian kelompok sudah mengumpulkan refleksinya. Terus selanjutnya kita menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dari materi kita hari ini? Yang pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari suku-suku bangsa yang beragam. Terdiri dari 1.300 lebih suku bangsa yang tersebar dari Sumatera sampai ke Pulau Papua. Terus selanjutnya bahwa keberagaman itu disebabkan oleh beberapa faktor penyebab sehingga terjadinya keberagaman. Terus selanjutnya bahwa keberagaman itu janganlah kita jadikan sebagai perbedaan atau pemecah bangsa. Namun sebaliknya kita jadikan sebagai alat pemersatu bangsa atau satu kesatuan bangsa. Sudah paham anak-anak semua? Demikian pembelajaran kita. Jadi sebelum kita tutup, langkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Silakan Alpino dibaca doa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Baiklah, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.